Pemirsa, 10 nyawa melayang dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Komnas HAM menyatakan para korban mayoritas terindikasi mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Lalu bagaimana kita bisa mengawal proses hukum atas kematian Afan dan 9 korban lainnya? Perlukah dibentuk tim investigasi independen agar pengusutan tidak setengah hati? Kami akan membahasnya malam ini bersama Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Pak Saurlin P. Siagian. Selamat malam, Pak Saurlin. Selamat malam. Ya, Pak Saurlin, 10 nyawa ini sudah hilang ya Pak ya dalam demo kemarin. Apa langkah awal yang Komnas HAM ambil untuk memastikan negara ini tidak berhenti pada hanya pada penyelesaian administratif tapi benar-benar menindak para pelaku kekerasan, Pak? Ya, 3 hal ya. Yang pertama, tentu tidak bosannya kita menyampaikan duka dan empati kepada para korban dan keluarga. 10 nyawa yang hilang ini bukan sekedar angka, melainkan manusia ya, dengan cerita dan keluarga masing-masing. Komnas HAM berdiri di sisi korban untuk memastikan suara mereka tidak tenggelam dalam statistik ini. Dan kami menegaskan negara wajib hadir untuk memberi kebenaran, menghadirkan keadilan, dan juga tidak kalah penting untuk memastikan pemulihan ya kepada para korban ini. Nah, kita mesti memastikan bahwa setiap korban ini nanti dihargai martabatnya, dan kita berharap juga tragedi ini tidak berulang lagi di negara kita. Dan yang kedua, 5 hari aksi sejak tanggal 25 sampai 29 itu kita memang fokus pada respon terhadap unjuk rasa dan kemudian kerusuhan hingga amuk massa yang terjadi. Bahkan kita melihat ada kelumpuhan rasa aman juga ya, utamanya sore hari hingga malam di berbagai titik di Jakarta dan kota lainnya. Sehingga saat itu pada peristiwa akhir Agustus itu Komnas HAM memprioritaskan perhatian kepada para korban dan keluarganya dengan cara memastikan situasi para korban dan mengunjungi juga mereka dan seterusnya. Dan sekarang saya kira sudah cukup berjarak. Situasi sudah berbeda, situasi sudah landai. Saya kira saat ini kita sudah bisa menggeser konsentrasi kita untuk lebih fokus pada pengumpulan fakta-fakta. Sesungguhnya apa yang terjadi, dan kemudian nanti kita bisa jelaskan fakta-fakta itu, dan kemudian mengambil kesimpulan sesungguhnya apa yang terjadi pada peristiwa Agustus itu. Pak Saurlin, sebenarnya menurut Komnas HAM sendiri siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pak? Kita belum secara utuh mestinya belum memiliki kesimpulan ya siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab dalam peristiwa Agustus ini. Namun dalam konteks kasus per kasus kita tentu bisa jelaskan ya. Misalnya kasus Afan kita tahu ya seperti apa kasus itu terjadi, dan kemudian kasus di Makassar misalnya. Mereka meninggal ada 4 orang karena terbakarnya gedung DPRD. Nah, demikian juga kasus-kasus yang lain termasuk yang di Papua ya. Di Papua juga meninggal 1 orang dalam aksi demonstrasi. Tapi dalam konteks apa, kasus per kasus tentu berbeda. Namun kalau dirajut dalam suatu gambar besar, saya kira membutuhkan suatu penyelidikan yang lebih menyeluruh dan membutuhkan energi yang juga besar. Pak Saurlin, untuk mengusut tuntas kematian 10 orang ini, apakah perlu dibentuk Satgas Independen atau tim pencari fakta, Pak? Sesungguhnya saat ini Komnas HAM bersama dengan 5 lembaga HAM nasional sedang memiliki percakapan yang intensif untuk mendiskusikan kemungkinan membentuk tim bersama. Ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Ombudsman, KPI, dan LND. Tapi kami juga menyambut jika pemerintah, kalau kita lihat pemberitaan itu berencana membentuk tim independen, saya kira itu akan bagus juga karena energi akan lebih banyak untuk mendapatkan fakta yang lebih utuh nanti. Oke, nanti format idealnya menurut Bapak seperti apa yang idealnya untuk tim ini? Sesungguhnya dengan mandat yang dimiliki Komnas HAM cukup memiliki posisi dan kewenangan yang independen,
Jadi bisa juga menggunakan kewenangan yang ada saat ini. Namun kalau pemerintah ingin membentuk tim independen, karena memang kalau kita lihat ya tuntutan publik cukup luas, eh, saya kira itu akan membantu tentunya dengan format sesuai dengan peraturan yang mungkin akan dilahirkan juga ya. Kalau Presiden ingin buat peraturan khusus terkait itu, tentu publik bisa berpartisipasi dalam tim yang direncanakan pemerintah. Oke, kalau dengan tim yang sudah ada sekarang, yang tadi Bapak bilang intensitas komunikasinya sudah berjalan, ini nanti outputnya bentuknya mau seperti apa Pak? Dan bagaimana nanti mendorongnya mendorong hasilnya? Nah, yang pertama kan kita melihat energi kita eh, butuh dukungan ini. Komnas HAM tidak bisa sendirian. Sehingga semua kelembagaan HAM yang ada, khususnya yang tanda kutip fungsi pengawasannya ada, perlu dipersatukan karena dengan bersatunya kekuatan ini kita bisa melakukan suatu penyelidikan yang lebih komprehensif dan nanti kemudian kesimpulannya bisa lebih objektif dan bagus. Oke, Pak, jadi kalau dibentuk nanti, dengan tadi Bapak sudah sebutkan kalau memang nanti dari pemerintah mau bareng-bareng bersama juga nggak apa-apa, lebih bagus begitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa tim ini nanti benar-benar independen, tidak didominasi institusi yang justru sedang diperiksa, Pak? Nah, itu fungsi-fungsi lembaga independen seperti Komnas HAM menjadi penting ya untuk memastikan bagaimana proses hukum bisa berjalan secara patut dan juga memiliki suatu proses pencarian fakta sendiri yang nanti sesuai dengan kewenangannya bisa menyampaikan rekomendasinya kepada aparat penegak hukum maupun dalam peradilan yang sedang berjalan. Oke, berarti sampai sekarang belum ada komunikasi resmi ya Pak ya, dari pihak Komnas HAM ke pemerintah atau sebaliknya soal bentuk atau adanya tim seperti ini ya? Yang sepanjang pengetahuan saya yang ada adalah komunikasi 6 lembaga nasional hak asasi manusia, namun dengan pemerintah belum, sepanjang pengetahuan saya belum ada percakapan dengan pemerintah terkait tim independen. Ya. Baik, Pak Sahrudin, dalam banyak kasus ya Pak, ini akuntabilitas sering berhenti di pelaksana lapangan. Bagaimana Komnas HAM dan tim yang saat ini sedang aktif berkomunikasi bisa mendorong pertanggungjawaban ini sampai di tingkat komando dan pembuat kebijakannya Pak? Ya, saya kira rekomendasi Komnas HAM jelas ya. Dalam beberapa kesempatan sudah disampaikan teman-teman komisioner. Kita perlu memastikan penggunaan kekuatan itu harus proporsional ya, dan kemudian harus berbasis dan berprinsip pada hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa. Apa yang kita kenal sebagai prinsip necessity, proportionality, dan accountability menjadi penting dalam standar ketika polisi melakukan pekerjaannya. Oke, apakah berarti menurut Bapak ini SOP-nya harus dievaluasi soal penanganan demo dan mendorong pemerintah atau Kapolri untuk segera menindaklanjuti Pak? Saya kira perlu disempurnakan ya supaya semakin humanis dan semakin berbasis pada hak asasi manusia. Meskipun kita tahu ada beberapa regulasi di level kepolisian yang sudah Kapolri keluarkan, namun kita pikir perlu dilengkapi bukan hanya regulasinya juga, tapi kapasitas dan kemampuan aparat kita untuk berhadapan dengan peserta unjuk rasa mesti ditingkatkan terus-menerus. Oke, baik. Pak Sahrudin, terima kasih Pak untuk informasinya dan juga perspektifnya di sore hari ini. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta Presiden